Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq Aditya dari Prodi Teknik Mesin Angkatan 2025. Kali ini saya akan mengangkat kasus dan berita isu nasional yang baru-baru ini terjadi dan sangat-sangat mengejutkan, yaitu kasus seorang siswa SMA yang membawa dan meledakkan bom rakitan di dalam lingkungan sekolah. Namun, dalam video ini saya tidak hanya membahas tentang peristiwanya saja, tetapi menyoroti faktor bullying yang diduga menjadi salah satu penyebab utama tindakan ekstrim tersebut. Kasus bullying di sekolah bukan lagi masalah kecil, tapi sudah ada di tahap di mana seorang telah berani dan telah nekat untuk melakukan aksi berbahaya. Melalui video ini, saya akan menyampaikan ringkasan berita, reaksi pribadi, analisis bullying sebagai penyebab utama, dampak, dan solusi yang dapat dilakukan. Dalam laporan berita yang beredar luas, seorang siswa SMA melakukan aksi berbahaya dengan meledakkan bom rakit di sekolah. Meskipun tidak menimbulkan korban jiwa, insiden tersebut mengakibatkan kepanikan yang sangat besar, kerusakan fasilitas, serta trauma bagi siswa dan guru. Dalam proses pemeriksaan, diduga bahwa pelaku itu mengalami tindakan bullying ataupun tindakan yang tidak mengenakan oleh teman sebayanya. Kondisi tersebut diduga menumpuk dan mempengaruhi kondisi psikolog tersangka sehingga akhirnya melampiaskan melalui tindakan destruktif yang sangat berbahaya. Saya sebagai mahasiswa dan masyarakat merasa sangat prihatin dan sedih melihat peristiwa seperti ini yang terjadi di lingkungan pendidikan. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman, tetapi malah berubah menjadi lokasi tindakan kekerasan. Reaksi pertama saya, itu yang sangat saya ingin sampaikan adalah bertanda tanya. Bagaimana bullying yang sering dianggap sepele bisa berdampak sejauh ini? Tindakan pelaku memang tidak dapat dibenarkan, tetapi kita juga harus melihat latar belakangnya. Tidak ada remaja yang tiba-tiba melakukan tindakan berbahaya tanpa ada tekanan emosional yang kuat sebelumnya. Kasus ini membuat saya semakin yakin bahwa bullying bukan masalah kecil dan dampaknya dapat menghancurkan kehidupan mental seseorang. Fenomena bullying di sekolah sering dianggap sebagai candaan atau hal biasa antar teman. Padahal, jika terjadi secara terus-menerus, bullying dapat menjadi pemicu depresi, kemarahan, dan perilaku agresif. Di sini juga saya ingin menjelaskan bentuk-bentuk yang mungkin terjadi, bentuk-bentuk bullying yang mungkin dialami oleh pelaku. Bullying tidak hanya berupa kekerasan terhadap fisik, ada juga bullying terhadap verbal, seperti mengejek fisik, merendahkan martabat, dan memanggil nama dengan nama-nama negatif. Yang kedua, bullying sosial, seperti mengucilkan, memfitnah, atau mempermalukan di depan orang lain. Dan yang ketiga itu bullying digital, melalui pesan grup, media sosial, atau meme yang menjatuhkan harga diri seseorang. Ketiga bentuk ini dapat menimbulkan luka psikologis yang sangat dalam. Karena memiliki berdampak pada psikologis untuk pembuli, saya ingin menjelaskan tentang dampak dari bullying terhadap korban itu apa aja. Yang pertama itu hilangnya rasa kepercayaan diri, kecemasan berlebihan, rasa tidak berharga, keinginan balas dendam, atau tindakan ekstrim lain karena ingin menunjukkan bahwa dirinya tidak lagi bisa diremehkan. Dari sudut psikologi dan perkembangan, remaja yang tidak mendapatkan penenangan dapat menyebabkan kemarahan. Mereka melalui tindakan-tindakan yang sangat berisiko. Salah satunya pada kasus ini, yaitu kasus peledakan bom. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan dampak bagi korban bullying atau sebagai pelaku. Alih-alih mendapatkan penenangan, ia justru terjebak pada perasaan tertekan hingga mengambil keputusan berbahaya. Dan masa depannya pun kini terancam oleh proses hukum. Dan saya juga ingin menjelaskan dampak-dampak yang dialami oleh siswa dan guru. Mungkin bagi siswa dan guru yaitu trauma
akibat ledakan membuat banyak siswa yang merasa tidak aman. Juga bagi guru pun kehilangan rasa kepercayaan bahwa lingkungan sekolah sepenuhnya aman. Selain itu, selain dampak bagi siswa dan guru, kasus ini berdampak juga pada sekolah, yaitu reputasi sekolah tercederai oleh pihak sekolah harus menghadapi tekanan publik terkait lemahnya pengawasan terhadap bullying. Dan saya juga ingin menjelaskan dampak bagi masyarakat, yaitu masyarakat menjadi sadar bahwa bullying bukan hanya merusak secara emosional, tetapi juga bisa mendorong tindakan ekstrim yang mengancam keselamatan umum. Setelah itu, saya ingin memberikan solusi dan rekomendasi untuk mencegah peristiwa serupa dan langkah-langkah yang harus dilakukan apa aja sih? Yang pertama itu dari pihak sekolah, yaitu penguatan program anti-bullying di sekolah. Program ini harus benar-benar dijalankan, bukan sekedar formalitas. Guru, BK, dan pihak sekolah harus responsif terhadap laporan siswa. Dan siswa pun diajarkan diberikan edukasi untuk memiliki rasa empati sejak dini. Siswa harus diajarkan untuk memahami perasaan orang lain agar tidak mudah merendahkan atau menyakiti teman sebaya. Dan untuk korban itu harus didampingi psikologis untuk tidak lagi ada di posisi itu. Sekolah perlu menyediakan layanan konseling yang ramah dan tidak menghakimi. Selain itu, bukan dari hanya lingkungan sekolah, tapi dari orang tua pun harus berkolaborasi. Orang tua harus berkolaborasi dengan sekolah. Komunikasi intensif dapat mencegah siswa merasa sendirian. Orang tua perlu peka terhadap perubahan perilaku anak. Dan untuk jejak sosial media, literasi digital dan pengawasan media sosial itu sangat penting. Karena banyak bullying yang terjadi secara online, pengawasan dan edukasi penggunaan media sosial pun harus sangat penting. Karena dari sosial media pun itu bisa terjadi kasus bullying. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan. Sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa bullying adalah kejahatan emosional yang dampaknya dapat menghancurkan kehidupan seseorang. Kasus SMA yang membawa bom ke sekolah merupakan contoh nyata bagaimana tekanan psikologis akibat bullying dapat memicu tindakan ekstrim tersebut. Kita sebagai masyarakat harus lebih peka, lebih peduli, dan tidak bernormalisasi perilaku merendahkan orang lain. Semoga peristiwa ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk membangun lingkungan sekolah yang aman, ramah, dan bebas dari bullying. Terima kasih telah menyimak tanggapan saya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.